Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang akan membantu men-scale up bisnismu di dunia digital marketing, khususnya di dunia TikTok. Jadi kadang kita masih bingung sebagai seller untuk meriset pengembangan jenis produk kita atau variasi produk kita. Contoh produk kita itu apalagi fashion yang kategorinya juga gampang saturate ya. Kita harus berinovasi terus model-modelnya dan sebagainya. Itu kadang kita bingung kira-kira yang lagi ngetrend seperti apa. Nah, ketika kita ngecek yang ngetrend seperti apa, yang lagi laris seperti apa, kita harus memandang dengan kacamata yang lebih besar. Yaitu contoh kita memandang di negara sebelah ataupun di dunia-dunia internasional. Biasanya tren itu terjadi diawali di barat dulu, di Amerika, di US dan seterusnya itu, kemudian baru nanti masuk ke Asia, kemudian baru ke Indonesia. Begitupun contoh kita sebagai afiliator. Kita sebagai afiliator harus jeli dalam ngecek produk kita itu winning apa enggak, apakah sudah banyak kompetitor apa belum. Jadi kita bisa menentukan strateginya, apakah produk kita itu sudah jenuh atau produk kita ini memang potensi untuk bisa di scale up kemudian diiklankan lewat TikTok Ads dengan standar yang tinggi gitu. Nah, di video ini kami akan ngasih insight kepada teman-teman salah satu cara untuk bagaimana meriset produk winning. Jadi bukan hanya dari segmentasi Indonesia saja, tapi dari segmentasi luar negeri yang kadang belum ada di Indonesia, kita bisa riset, kemudian kita bisa masukkan ke negara Indonesia, atau kita bisa modifikasi dengan nilai yang mirip atau dengan kualitas produk yang mirip gitu. Karena tren itu bisa kita cek. Nah gitu. Nah tapi jangan skip ya di video ini, karena kami akan menjelaskan step by stepnya secara rinci. Ini kami dapat akses VIP-nya PP Spy ini ya. Ini fitur atau tools untuk ngeriset produk winning internasional. Jadi bukan hanya ngeriset di platform TikTok shopnya saja, tapi kita juga bisa ngeriset orang-orang yang iklan kemudian backlinknya ke website kayak Shopify, WooCommerce, kemudian WordPress dan seterusnya. Itu kami dulu juga sebelumnya bingung teman-teman, tetap bingung ketika ini belum maksimal, ketika kita produknya sudah ada tapi kita nggak tahu apakah produk ini laris apa enggak. Makanya ini perlu kita maksimalkan ya, kita maksimalkan apakah produk kita itu sudah layak untuk diiklankan, atau produk kita itu sudah jenuh, atau produk kita itu memang butuh di scale up dan lain sebagainya gitu. Nah oke, kita langsung praktek ya. Setelah membuat riset dengan ini, alhamdulillah kami sudah bisa istilahnya mengkategorikan ataupun memasang strategi produk kami, mana produk yang winning, mana produk yang jenuh, mana produk yang bisa di scale gitu ya, mana produk yang juga bisa berkembang. Oke, ketika kita refresh dulu ya untuk PP Spy-nya ini, kita contoh masuk di ads. Jadi ads itu berarti dia ngefilter iklan orang-orang yang iklan di berbagai platform website ini, yang mana tentu biasanya pakai Facebook maupun TikTok, tapi backlinknya ke website, ada Shopify, ada WordPress dan seterusnya. Contoh kita mau seleksi di negara Indonesia aja ya, kita coba Indonesia. Oke, kita seleksi di negara Indonesia, kemudian kita pengen untuk websitenya kita contoh all aja ya, kita all aja. Untuk kategorinya juga kita all dulu. Kita mau ngecek secara keseluruhan dulu ya, tapi di negara Indonesia. Kemudian kita cek ini ya, AI score-nya, testing, scaling atau winning. Kalau scaling masih scaling ini, berarti dia masih tahap pertumbuhan. Kalau winning ini benar-benar produknya sudah winning. Kemudian bisa ya, ini nggak usah di setting dulu untuk awal ya. Kemudian kita pilih searching di sini. Oke. Nah, ini adalah video-videonya. Kita juga bisa ngefilter ads creation-nya ini. Kita filter aja dari ada banyak ya ini, ada ads creation date, ada ads set, ada reach, ada ad spend ini. Kalau kami biasanya sorternya by ad spend. Ad spend itu istilahnya berapa banyak dia mengeluarkan budget iklan gitu loh. Nah kalau budget iklannya saja sudah banyak, berarti kan performanya tentu bagus. Kalau dia pengeluaran uangnya iklan besar, berarti kan dia masih winning atau masih untung di produk itu. Oke, nah ini ada bisa kita filter juga semua di sini. Contoh kayak gini. Oke. Nah, jadi ini orang-orang yang iklan di Indonesia, ya orang yang iklan di Indonesia. Meskipun contoh negara kayak gini ya. Nah ini negaranya yang diiklankan banyak.
Jadi ada yang Italia, France, Jerman, Finland, Swedia, Polandia, Denmark, Spain, dan Indonesia. Jadi produk ini, contoh produk ini ya, produk ini targeting negaranya itu sudah beberapa negara, itu termasuk Indonesia. Jadi itu enaknya, kita itu enaknya disuguhi produk-produk internasional yang targetingnya ke Indonesia ada juga. Tuh. Nah kayak gini contoh. Ini kan kalau produk di Indonesia belum terlalu ada ini. Contoh lagi apa ini? Kita coba yang winning ya. Kabilame ini kalau ini perihal data, ini kacamata. Jadi bisa contoh kita mau filter orang yang Shopify aja di platform Shopify. Nah ini adalah orang-orang yang jualan dengan menggunakan landing page Shopify. Contoh ini jamnya kayak gini. Di Indonesia sudah ada apa belum jam kayak gini? Kita kan bisa untuk adopsi nanti. Kalau yang biasa contoh WordPress ya, kita coba WordPress, kita searching ada nggak WordPress. Nah, kalau WordPress ternyata belum ada, untuk spendnya yang lebih baik belum ada. Tuh. Kita bisa cek lagi contoh all di sini, teman-teman bisa cari keywordnya apa. Contoh kategori aja lah, kategori yang biasa butuh sering riset itu biasanya fashion ya, men's clothing ini aja, coba baju laki-laki, kita coba cek ya, yang lagi winning di Indonesia itu apa, nanti bisa regionnya kita hilangkan dulu ya, kita coba cek yang di internasional. Oke. Di internasional ad spend-nya yang paling bagus ini. Nah ini terus nih irisnya bisa sampai 5 juta ini. Nah kayak gini fashionnya. Oke. Ada juga yang kayak gini, ada juga yang kayak gini. Maksud saya apa? Kalau di Indonesia belum ada, ini bisa ditiru ya teman-teman. Bisa ditiru. Jadi meskipun contoh ini di Belgia, di Luxembourg, France, ini kalau belum ada di Indonesia bisa kita tiru. Contoh kayak gini, best terpapa ever, kayak gini. Nah, jadi istilahnya itu punya ciri khas sendiri-sendiri ya tiap negara. Dan kalau di negara Indonesia belum ada, kita bisa. Contoh ini ya, ini kami lihat unik ini. Ini kita coba cek detailnya ya. Nah, men's clothing ini kayak ini. Biasanya ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk orang tua dan anaknya. Nah, ini langsung ke website. Ini langsung ke website kayak gini. Jadi kalau orang luar negeri itu sekarang jualannya istilahnya dia sudah melakukan branding teman-teman. Jadi kalau branding itu istilahnya itu dia punya kolam sendiri yaitu website. Jadi kalau kita kan kadang masih tergantung pembeliannya dari Tokshop, kemudian penjualan juga di apa? Kadang juga di Shopee kan gitu ya. Kita masang produk di toko itu. Nah sebenarnya kalau orang luar itu dia backlinknya ke website. Jadi contoh memang TikTok promosinya di platform TikTok, promosinya di platform Facebook, promosinya di platform Instagram. Tapi backlinknya itu dia ke website karena dia bisa istilahnya nggak perang harga. Pertama itu, kedua dia punya authority, bisa punya kolam sendiri. Gitu. Nah ini best papa ini ya, dia punya anak 3 ya. Jadi bisa di custom ini ya, namanya juga bisa di custom. Ini kan keren ini, jadi bisa apa? Bisa viral nanti teman-teman. Di Indonesia belum ada ini. Oke, keren ya. Nah, maksud saya kayak gitu, ya, kayak gini. Ada papa, ada anak. Nah, bester papa juga. Oke. Nah, jadi maksud saya apa? Ternyata produk itu bukan hanya sekedar menyentuh, istilahnya menyentuh apa? Logika dari audien atau cara pembeli enggak. Tapi ternyata juga menyentuh psikologi dari pembeli ya. Kalau kita sekedar jualan kaos, ya banyak orang yang jual kaos, tapi value gitu loh, value dari kaos itu teman-teman, ini yang perlu kita maksimalkan. Value-nya ternyata ini akan menambah kedekatan seorang ayah terhadap anak-anaknya, itu value, itu sentuhannya sudah emosional. Nah, ini bagus ini ya, kita bisa tiru. Di Indonesia belum terlalu ada ini. Oke, contoh kayak gini juga ada ini, tapi ini singai. Oke, kita coba
Nah, nanti teman-teman bisa request ya. Nanti ini kategorinya contoh fashion. Nanti di video saja teman-teman bisa request, bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira nanti teman-teman pengen dirisetkan di sektor apa? Nih ada nanti sektornya. Ya ada banyak. Contoh satu lagi, kita kepengen home and garden aja ya. Ini biasanya orang-orang kan yang lagi home and garden ini di Indonesia lagi rame apa? Atau di luar negeri ya, di luar negeri yang lagi ramai apa nanti bisa kita bawa ke Indonesia itu. Nah, home and garden ya itu ternyata dia iklannya bisa 5 juta kan nih. Ini kayak gini tuh. Oke. Nah, kira-kira teman-teman di Indonesia sudah ada apa belum? Tentu kan masih jarang yang jual kayak gini. Oke. Ini bagus gitu. Memang ini negaranya yang jual di Jerman, tapi dari Jerman bisa loh kita bawa ke Indonesia karena kita bisa riset gitu loh. Kita bisa riset di situ. Kalau kita pengen ngecek produknya akan diarahkan ke ini lo website nih. Bagiannya 38. Ini kalau kita hitung ya. Kita hitung contoh in rupiah. Sekitar 700 teman-teman, 700.000. Sekitar 700.000 itu produknya. Nah, gitu. 700.000-nya Jerman ya. Tuh, kita bisa niru atau modifikasi dengan harga-harga yang bersaing di Indonesia. Gitu. Kayak gini juga. Ini juga model hadiah nih ya. Nah iya, bagus ya. Oke, maksud saya apa? Maksud saya ternyata di luar negeri itu produk-produk yang winning itu rata-rata menyentuh emosionalnya loh, menyentuh emosional audiens. Kalau kita lihat dari tadi ya, fashion sama home garden tadi, itu menyentuh emosional dari audiens gitu. Maksudnya gimana menyentuh emosional dia? Audiens itu emosinya dia apa? Contoh cinta dan keluarga. Dia kasih kaos tentang kedekatannya ayah dengan anak. Contoh kayak gini, di home and garden yang berkaitan dengan rumah atau istilah aksesoris dalam rumah. Dia punya kedekatan dengan pasangan dengan memiliki model kayak lampu atau yang ada gambarnya kayak gini. Ditaruh di kamar bagus. Kayak gini untuk gambar-gambar di dinding gitu ya. Punya personality sendiri. Gitu teman-teman. Kayak mock up ini ada anak, ada ibu, ada ayah, ada namanya sendiri juga bisa custom. Ya, ini penting, kayak gini penting. Jadi ternyata dia bukan hanya jualan produk, tapi mencari sisi psikologisnya. Kayak gini, bayangkan ini di kulkas bisa dipasang kayak gini. Ini kan berarti juga akan memberikan kedekatan dengan audiens. Kita cek produknya. Oke, kayak gini produknya. Nah, ini websitenya kayak gini. Ini bisa di custom. Asik ya, ya itu asiknya kayak gitu. Dan orang luar negeri itu produknya spesifik. Jadi kadang bukan kita di Indonesia semua kita jual, istilahnya kayak apa itu? Semua toko serba ada itu ya. Toko serba ada produk ini. Kalau orang luar negeri itu spesifik. Kalau produknya tentang ini dia buat website sendiri. Nanti kalau dia pengen ekspansi ke brand lain, dia buatkan website sendiri. Jadi tertata. Bukan kayak kita satu toko terus semua serba ada gitu ya. Itu ya kurang bagus nanti di algoritma. Nah, ini perlu kita tiru. Ini bisa kita bawa ke Indonesia. Gitu teman-teman. Nah nanti kalau sudah riset produknya barulah kita iklankan. Kita iklankan dengan TikTok Ads, dengan GMV Max dan seterusnya. Kalau berlihat iklan, itu teman-teman bisa juga untuk belajar dengan tim kami, tim Rai Bareng. Kami akan ajari mulai dari fundamental sampai bagaimana scale up. Dan teman-teman juga bisa cek link deskripsi ya, itu ada private mentoring dengan kami, belajar 4 mata tentang TikTok Ads. Atau kalau teman-teman istilahnya pengen lebih yakin dengan tim Rai Bareng, teman-teman juga bisa itu untuk ngecek testimoni dari klien kami yang sudah belajar dengan kami perihal men-scale up bisnisnya di platform TikTok gitu. Oke teman-teman, semoga ini manfaat dan berkah. Kalau ada pertanyaan atau request nanti kategori produk yang bisa kita riset, silakan bisa kita riset. Dari kami tim Rai Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.